Syahadat itu harus kita pahami betul, bahwa dalam kehidupan ini selalu ada dua, baik dalam alam semesta maupun dalam diri kita. Ya, apa yang dua itu? Di syahadat dikatakan bahwa yang dua itu adalah Allah dan Muhammad. Itu secara makro. Secara mikro, dalam diri kita adalah ruh dan tubuh. Muhammad adalah utusan Allah. Tubuh kita adalah utusan ruh kita. Semua gerak laku Muhammad adalah mengikuti kehendak Allah. Seharusnya tubuh kita pun mengikuti kehendak ruh kita. Tapi apakah kita sudah mampu menghubungi ruh kita? Nah, pengetahuan tentang ini harus dikuasai dulu pada langkah pertama. Adanya yang bergerak dan tidak bergerak, ada yang kekal. Jadi Allah itu seperti pusat. Nabi Muhammad itu seperti batas yang terus bergerak, berputar. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa ada dua hal dalam diri kita yang sangat substansial, maka langkah kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan yang dua ini. Itu yang disebut dengan sholat. Bagaimana menyatukan dua hal yang berbeda ini. Seperti menyatunya Muhammad, gerakan Muhammad ke dalam kehendak Allah. Bagaimana menyatukan tubuh kita ke dalam kehendak ruh. Itu sholat. Disangkas inna wa nusuki wa mamati sakjane sampean wis pasrah. Nggih napa mboten? Sing kleru kalimat iki mbok waca nalikane sampean pas salat tok. Lho, nggih napa mboten? Sing darani inna sholati nalika kowe salat hubungane karo Allah. Inna sholati wa nusuki saestunipun salat. Terus gesang lan mati kula kagungane. Nggih napa mboten? Nalika sampean salat berarti aku berbicara inna sholati. Aku lagi duwe hubungan karo Gusti Allah. Wa mahyaya wa mamati. Nek wis aku ngomong urip